Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Watson Economic Bring the Insight bersama saya Lintang Titian Budbasari, peneliti Indef. Episode hari ini mengangkat perdebatan klasik, namun tetap relevan, yaitu ekonomi Pancasila versus ekonomi Islam. Apakah keduanya bertentangan atau justru saling melengkapi? Menurut Badan Pusat Statistik, Gini rasio Indonesia per tahun 2025 berada di angka 0,375. Hal ini menunjukkan ketimpangan struktural yang masih persisten. Sementara itu, 1% populasi terkaya menguasai 46,6% kekayaan nasional dan 59% angkatan kerja masih berada di sektor informal. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki dua kerangka normatif untuk ekonomi berkeadilan, yaitu Pancasila yang terlegitimasi konstitusional melalui pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan ekonomi Islam yang diyakini 86% populasi dengan basis metodologis Maqasid Syariah. Tapi mengapa kedua sistem ini belum efektif mengatasi ketimpangan struktural dan apakah keduanya tidak bisa dipersatukan atau justru dapat diintegrasikan? Mari kita bahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Bapak Rahmat Mulyana, peneliti SISET Indef, yang juga saat ini Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Umi Bogor. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan hadir di sesi kali ini. Pembahasan menarik nih Pak. Iya. Kalau dari Pak Rahmat melihat ekonomi Pancasila versus ekonomi Islam ini, jika dilihat dengan analisis perbandingan pada tingkat epistemologi, ekonomi Pancasila yang dirumuskan Mubiarto mendasarkan diri pada pendekatan holistik. Ya. Sementara ekonomi Islam ini berbasis pada usul fikih Maqasid Syariah sebagai metodologi. Nah, apakah perbedaan cara pandang ini menciptakan ketidaksesuaian fundamental atau justru membuka ruang untuk keberagaman metodologis? Pertama, mungkin saya mau kutip pernyataan Bu Sri Mulyani pada tanggal 13 Agustus 2025. Jadi sebelum beliau lengser dari Menteri Keuangan. Beliau menyampaikan bahwa kapitalisme, liberalisme, dan sosialisme dan komunisme itu secara ideologi telah gagal menciptakan keadilan. Nah, beliau kemudian menyampaikan, ini saya kutip langsung ya, bahwa alternatif yang lebih baik menurut beliau adalah ekonomi syariah atau ekonomi Islam ya. Ini menarik karena mungkin yang beliau maksud adalah bahwa pada titik ini terjadi kesesuaian antara ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam. Jadi kedua pendekatan ini sebetulnya sama-sama mengkritisi kapitalisme dan komunisme. Jadi di sana baik ekonomi Pancasila maupun ekonomi Islam itu sama-sama mengkritisi ketidakadilan yang akan diciptakan oleh kapitalisme. Sementara dari sosialisme di sana kita kehilangan inovasi dan semangat individu untuk meningkatkan perekonomian. Nah, yang jadi berbeda menurut saya adalah bahwa ketika ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila itu sama-sama mengkritisi ketidakadilan yang terjadi, tetapi keduanya mengalami perkembangan yang berbeda dari beberapa level. Yang pertama, Pancasila itu lebih bersifat normatif dan juga mungkin secara kritik kita sampaikan bahwa untuk diturunkan ke dalam praktek-praktek kebijakan, kemudian hal-hal yang sifatnya teknis ekonomis ya kan, model-model ekonomi Pancasila ini kekurangan di situ. Di samping itu pengembangan keilmuannya itu mandek ya kan, hanya beberapa ekonom aja yang menyuarakan itu. Bahkan Sri Mulyani sendiri tidak menyitir ekonomi Pancasila, tapi langsung kepada ekonomi syariah. Kenapa demikian? Karena ekonomi syariah itu by nature sudah punya acuan bagi praktek yang lebih detail.
bagi model ekonomi yang lebih kalkulatif gitu. Seperti misalnya zakat 2,5%, kemudian bagaimana pembagian waris itu sudah jelas angka-angkanya gitu. Dan juga acuan operasionalnya itu sudah jelas. Demikian pula bahwa pengembangan keilmuan selama 20 tahun terakhir, model-model ekonomi Islam yang baik itu yang bermodel matematik maupun dalam konteks kebijakan itu sudah sangat banyak. Jadi studi itu membuat ekonomi Islam menjadi lebih lengkap. Nah, untuk mengawinkannya saya kira penting di sini bahwa ekonomi Pancasila itu secara normatif maupun secara konstitusional yaitu bisa dipadukan menjadi melengkapi ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila ada di Pancasila dan UUD 45, sementara ekonomi Islam melengkapi implementasinya. Gitu. Jadi keduanya ini sebenarnya tidak bertentangan dan juga tidak perlu dipertentangkan ya. Karena dalam kenyataannya 15% nasabah bank syariah juga adalah yang non-muslim. Yang itu eksak sama dengan komposisi kira-kira komposisi non-muslim di Indonesia. Jadi gak ada masalah karena ekonomi Islam itu universal. Mungkin itu kali ya jawaban saya. Ya Pak Rahmat, kalau dari dimensi prinsip operasional gitu ya, nah bagaimana membandingkan asas kekeluargaan yang mana itu ada di Pancasila ya, dan ta'awun di dalam ekonomi syariah atau demokrasi ekonomi dengan syuro. Apakah ini kesetaraan semantik atau ada perbedaan substantif? Secara substansi itu hampir sama ya. Jadi gini, Bung Karno dulu menggaungkan gotong royong, ekonomi kekeluargaan, Bung Hatta juga ya, dengan pasal 33 ya. Nah, lama itu tidak bisa diaplikasikan. Bahkan kemudian ketika zaman Orde Baru, alumni Berkeley dan ekonom-ekonom dari Amerika kemudian membuat model ekonomi yang sama sekali berbeda dari apa yang ada di ekonomi syariah atau ekonomi. Itu bisa difahami karena pada titik itu baik ekonomi Pancasila maupun ekonomi Islam tidak punya model alternatifnya atau belum digali gitu. Kekeluargaan di sini sebetulnya sangat sesuai dengan ekonomi Islam. Karena ketika Nabi Muhammad membawa kaum muhajirin itu kemudian dilakukan apa? Menjadikan kaum muhajirin dan kaum ansor itu bersaudara gitu. Kemudian ini yang penting juga dan ini juga mungkin catatan atau kritik kepada praktek ekonomi Islam bahwa di dalam Islam ada sekitar 30 ayat yang di mana ada kata zakat di sana. 26 ayat itu secara spesifik merangkaikan sholat dan zakat. Jadi zakat kepedulian kepada umat Islam yang tidak mampu dalam kategori 8 asnaf itu merupakan tiang agama juga. Boleh saya katakan begitu karena sholat itu tiang agama dan sholat itu selalu dikaitkan dengan zakat. Bahkan semangat menolong dan semangat berkeluarga ya, kekeluargaan itu sangat kuat di dalam Islam. Misalnya ada di dalam surat Al-Hasr itu dikatakan bahwa harta kekayaan itu tidak boleh beredar di kalangan tertentu. Kemudian juga ada secara spesifik di Al-Maidah menyebutkan bahwa ada sahabat yang ketika mendengar ayat-ayat zakat di dalam sholat, ketika saat ruku ada orang yang meminta itu langsung diinfakkan pada saat itu. Jadi jarak antara ayat dengan pelaksanaan itu begitu kuat. Jarak antara sholat dan zakat itu begitu kuat. Nah ini yang mungkin juga harus dikoreksi
atau bahkan diingatkan kepada umat Islam kewajiban zakat dalam konteks semangat untuk menyebarkan kekayaan, semangat untuk menciptakan keadilan ekonomi itu begitu tinggi dengan aturan yang sudah sangat spesifik, misalnya 2,5% secara umum untuk zakat pertanian, 10% untuk zakat penemuan mineral dan kekayaan di dalam bumi itu 20% dan sebagainya. Jadi di dalam Islam angka-angka dan parameter itu sudah lengkap. Sehingga ini bisa dipakai untuk mengoperasionalkan ekonomi Pancasila. Jadi ekonomi Islam itu adalah sebuah tools ya yang bisa dipakai agar ekonomi Pancasila itu bisa jalan. Karena parameter, model ekonomi, kebijakan-kebijakan dengan kuantifikasinya itu tidak ada di dalam ekonomi Pancasila. Belum ada. Jadi ini harus dikawinkan supaya jadi sebuah sinergi yang sangat baik. Begitu. Ya. Nah, Pak Rahmat tadi kan sudah menyinggung ya mengenai pasal 33 Undang-Undang 1945. Nah kan memang itu kita punya legitimasi konstitusional untuk ekonomi Pancasila melalui pasal tersebut. Nah, kita punya infrastruktur ekonomi Islam yang mana aset perbankan ini sudah cukup besar ya, 980 triliun. Nah, namun masih tetap ada ketimpangan. Apakah ini merupakan kegagalan konseptual, sistemik, atau pelaksanaannya ya? Tiga-tiganya ada. Jadi kalau kita lihat 3 layer ini, secara konseptual ada kekurangan, secara sistemik juga ada, yang ketiga soal implementasinya ya. Jadi secara konsepsi adalah bahwa kebijakan ekonomi itu belum mengacu kepada baik ekonomi Pancasila maupun ekonomi Islam. Misalnya baru saja Menke Purbaya mengatakan mengapa hasil dari sumber daya alam di Indonesia itu belum signifikan, sangat belum signifikan. Kita tahu bahwa secara komposisi penerima negara itu didominasi oleh pajak kan. Dari sumber daya alam itu kita hanya mendapatkan 8%. 8% ini sebetulnya kalau kita compare ke UUD 45 pasal 33 itu kan seharusnya kata-katanya adalah sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat kan. Nah, apakah 8% itu implementasi dari sebesar-besarnya kepentingan rakyat? Sama sekali enggak, karena kan 82%-nya kepada kepada pengusaha kan gitu. So, secara ekonomi politik ini juga faktor solusinya ya. Jadi harus ada ekonomi politik untuk menyelesaikan persoalan ini. Baik ekonomi Pancasila pasal 33 itu maupun secara ekonomi Islam. Karena secara ekonomi Islam ada ukurannya sebenarnya, yaitu 20%. Gitu. Jadi kalau kita mau memperbaiki ini, kita tinggal merujuk aja ke ekonomi Islam. Berapa yang mau kita tingkatkan? Kita tingkatkan dari 8% menjadi 20%. Sehingga kemudian kalau dari alam itu 20% itu minimal ya, bisa 30%. Negara-negara lain bisa lebih besar lagi gitu kan. Nah itu. Kemudian yang kedua, secara implementasi itu begini. Ekonomi syariah itu, baik ekonomi syariah maupun ekonomi Pancasila, seperti tadi saya sampaikan, umat Islam sendiri tidak terlalu berhasil dalam mengaplikasikan ekonomi ta'awun dalam konteks zakat misalnya. Karena potensi zakat itu 300 triliun,
realisasi zakat itu 3 triliun. Jadi baru 1%. Padahal kalau kita ingin berhasil harusnya ya kalau kita compare misalnya ada riset yang mengatakan umat muslim yang rutin sholat itu sekitar 60% nanti angka itu. Jadi kalau mau lebih dekat sebenarnya harusnya antara potensi zakat dengan realisasi zakat itu dekat-dekat ke 60%. Karena zakat dan sholat itu kan setara di dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya di situ kita bisa melihat bahwa kegagalan implementasi ada di ekonomi syariah misalnya. Nah apalagi di ekonomi Pancasila, bagaimana mau mengimplementasikan ukurannya kan nggak ada. Misalnya kekeluargaan tuh gimana caranya gitu ya. Nah itu adanya di ekonomi syariah. Gitu. Jadi kalau secara operasional jelas kalau ekonomi Pancasila susah dioperasionalkan karena model ekonomi parameter-parameter nggak ada. Jadi orang nggak bisa mengukur keberhasilan. Nah ekonomi Islam harus ditingkatkan implementasinya. Nah ketiga hal tadi kegagalan itu di level 3 level itu solusinya adalah ekonomi politik. Jadi dengan adanya political construction ya di bidang ekonomi yang lebih mengedepankan keadilan itu maka keduanya bisa lebih kegagalan keduanya bisa diperbaiki. Kita misalnya mengamati dalam proses aktual hari-hari ini, misalnya kebijakan-kebijakan ekonomi Prabowo misalnya dan khususnya juga Purbaya ya, itu mereka langsung menukik ke aspek keadilan. Jadi misalnya ada kebocoran pajak dia, kemudian soal keadilan subsidi, ya kan? Purbaya secara spesifik mengatakan sebenarnya rakyat itu beli BBM itu sekian gitu. Dia mengutip sebuah angka dan ternyata itu terjadi karena proses pengadaan, proses produksi BBM itu. Jadi ketika impor BBM itu menguntungkan segelintir pihak, maka insentif untuk produksi itu mengecil gitu. Nah ini kan kita melihat bahwa oh ini sebenarnya tidak sesuai dengan asas keadilan yang diamanatkan oleh ekonomi Pancasila maupun oleh ekonomi Islam gitu. Jadi di sini penting political will itu. Bisa kita lihat dari Menko sebelumnya dengan Menko sekarang banyak sekali hal-hal yang dia kritisi sebagai sebuah keadilan ekonomi. Misalnya kenapa kita harus membayar utang WUS misalnya. Nah Menko Purbaya sudah mengeluarkan batasan. WUS itu tidak boleh dibebani ke APBN misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian juga inefisiensi daerah ya. Misalnya anggaran untuk sebuah kabupaten perbaikan jalan ternyata hanya 700 juta. Tetapi anggaran untuk perjalanan dinas, hotel, pakaian dinas itu sampai beberapa puluh kali lipatnya. Nah di situ peran ekonomi politik untuk mengoreksi ya ekonomi Pancasila maupun ekonomi syariah dalam 3 level tadi. Terima kasih. Iya. Tapi artinya di situ ekonomi politik juga masih belum kondusif gitu ya Pak ya? Iya. Nah, kira-kira dari kondisi tersebut tuh siapa Pak yang diuntungkan dan mengapa resistensi terhadap integrasi Pancasila Islam yang sangat kuat? Iya, ada beberapa aspek ya. Itu yang pertama adalah tadi karena ekonomi politik, jadi struktur politik kita itu juga sangat dipengaruhi oleh kekuatan oligarki, ya kan? Misalnya saya menulis di Kompas di bulan Oktober ketika DPR dilantik, itu saya menulis sebuah artikel tentang komposisi anggota DPR yang 30% terafiliasi dengan oligarki, kemudian kalau di total lebih dari 50% itu berkenaan dengan oligarki dan dinasti.
Jadi misalnya putranya gubernur karena punya dana dia jadi ketua DPR padahal mungkin belum kapasitas. Problem itu meledak di bulan Agustus ketika banyak anggota DPR yang sebetulnya tidak capable itu kemudian dikoreksi oleh masyarakat kan gitu. Nah, di sana kita harus melihat bahwa sekarang ini memang perlu dibutuhkan koreksi secara sistem politik agar mereka memahami falsafah ekonomi yang seharusnya diperjuangkan untuk negeri ini. Misalnya ada seorang anggota DPR yang tidak paham bahwa di dalam UUD 45 itu ada pasal di mana setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak. Sehingga kemudian beliau melontarkan sebuah statement, jangan minta kepada kita dong gitu. Padahal sebenarnya dimanapun, di negeri manapun itu prestasi penciptaan lapangan kerja itu menjadi ukuran pemerintah. Bahkan di negara liberal gitu. Apalagi di negara kita yang dalam pasal UUD 45 itu ada ayat yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak. Kayak gitu. Jadi yang harus diperbaiki pertama adalah pengambil kebijakan, baik pemerintah maupun DPR itu memahami tujuan dari ekonomi Pancasila dan juga dieksekusi dengan ekonomi syariah. Yang kedua, masyarakat atau komunitas ekonomi syariah itu harus dengan gencar melakukan koreksi. Dalam hal ini kita memang harus mengaktifkan kembali masyarakat ekonomi syariah, ikatan ahli ekonomi Islam gitu, supaya mereka punya bargaining position lah dalam mempengaruhi gitu kebijakan-kebijakan. Makanya di masyarakat ekonomi syariah mungkin dalam hal ini saya dengar dari teman-teman mereka akan berkolaborasi memberi usulan kepada kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah misalnya dalam MBG, Koperasi Merah Putih, penyaluran BLT, subsidi rumah 3 juta rumah itu diwarnai dengan keberpihakan kepada ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila ya. Saya kira itu. Ya, tentunya kita perlu prasyarat nggak sih Pak untuk suatu kelembagaan ini untuk supaya sukses. Nah, apakah Indonesia ini memiliki kondisi pendukung agar ya kelembagaan itu bisa memberikan keadilan? Tentu saja pengembangan industri salah satunya kalau dari sisi swasta ya. Jadi industri keuangan syariah itu berkembang baik di bank maupun pasar modal ya. Itu cukup signifikan apalagi kalau kita benchmark dengan perkembangan di Malaysia misalnya di negara Timur Tengah itu penting. Ya jadi lembaga keuangan atau industri. Yang kedua adalah lembaga-lembaga publik ya seperti Basnas yang pemerintah maupun yang publik yang private seperti LAS itu ada sekitar 200 lembaga amil zakat yang terdaftar dan mereka juga perannya luar biasa di dalam. Nah, yang penting diperbaiki adalah peran mereka itu diakui secara regulasi. Misalnya kalau di Malaysia sudah sangat umum, aplikatif di mana orang setor pajak itu dipotong zakat langsung. Kalau di kita tidak begitu lancar meskipun sudah dimulai dibuatkan aturan mengenai itu, tetapi ini sebenarnya harus dipikir sebagai sebuah mekanisme koreksi. Jadi gini, zakat itu sudah spesifik. Sudah spesifik 8 asnaf. Orang miskin yang
punya kebutuhan sebagainya. Tapi, nah ini mungkin kritik juga kepada Menko yang lama ya. Beliau mengatakan bahwa membagi kekayaan itu bisa lewat pajak. Tetapi kita tahu bahwa ketika kita bayar pajak, yang jatuh ke rakyat itu berapa? Itu mungkin dari pendapatan 2.000 triliun pajak itu 400 triliun cuma yang langsung ke rakyat misalnya. Jadi kan 20% aja. 80%-nya lari kepada mekanisme anggaran untuk bayar belanja dan sebagainya. Tapi kalau zakat itu langsung gitu. Langsung kepada 8 kriteria penerima ini. Gitu. Bahkan kalau perlu dibuat alokasi yang lebih mayoritas kepada fakir miskin, gitu kan? Sehingga kelembagaan ini keberadaannya menjadi komplementer sebenarnya, bukan bertentangan, bukan menyaingi. Jadi Badan Amil Zakat dan LAS itu fungsinya adalah mengoreksi fungsi distribusi dari fiskal. Jadi fiskal kita ini fungsi distribusinya kan kurang berhasil. Kenapa? Ukurannya apa? Ya karena kesenjangan makin meningkat. Kalau fungsi distribusi dari budget ini berjalan baik, kesenjangan kan makin menipis. Nah ini kan kondisinya sebaliknya. Yang terjadi adalah pajak itu adalah aliran dari orang yang menengah ke bawah kepada yang atas gitu loh. Sehingga kemudian yang terjadi kita baca kesenjangan makin meningkat, golongan menengah dibebani pajak lebih banyak, tapi di mereka menerima lebih sedikit. Sehingga kemudian jumlah menengah itu, golongan menengah itu hampir 10 juta dalam 10 tahun itu berkurang gitu. Itu indikator yang harusnya jadi kebijakan ke depan. Gimana caranya golongan menengah itu diperhatikan, gitu kan? Golongan menengah ini secara fiskal jadi bantalan karena kan pendapatan negara hampir 80% dari pajak dan penyumbang pajak terbesar golongan menengah. Golongan menengah dihisap benefitnya kepada golongan atas dan juga kepada yang paling bawah dalam bentuk BLT. Tapi distribusi BLT, bansos dan lain sebagainya ke bawah ini dinilai juga belum memberikan dampak yang baik. Jadi kelembagaan Basnas, BWI dan lain sebagainya itu penting untuk diberi peran yang lebih kuat agar mengoreksi fungsi distribusi dari budget ya. Gitu. Integrasi antara zakat dan pajak ini kan sudah diimplementasikan di Malaysia ya Pak, dan itu berhasil betul. Ya. Dan kalau di Turki juga menggunakan sukuk masif meskipun masih sekuler. Nah, di Indonesia ini apa pelajaran dari negara tersebut yang bisa diterapkan di Indonesia dengan keunikan yang kita punya nih di Indonesia? Gitu. Dari Malaysia pengembangan zakat integrasi dengan pajak itu tadi ya. Jadi mengoreksi kegagalan fungsi distribusi dari budget. Di Turki ini unik karena wakaf kemudian dimodifikasi dengan sukuk, ya kan? Sebenarnya secara instrumen ada sukuk link wakaf itu kan luar biasa. Jadi memang saya lihat akarnya itu dari mazhab agama ya. Kalau Turki mazhab Hanafi ini memang lebih progresif dari sisi ekonomi karena Imam Abu Hanifah itu seorang pebisnis. Nah, sampai misalnya bank ketiga terbesar di Turki itu adalah bank wakaf, gitu. Jadi dalam konteks itu maka implementasi sukuk bagi mereka lebih advance lah ya. Dan sukuk ini, wakaf dan sukuk ini luar biasa sebetulnya. Itu bisa mengatasi juga. Ya. Kalau itu berhasil, bisa mengatasi problem jebakan utang yang dialami oleh Indonesia sebetulnya. Karena dengan sukuk ini pemerintah lebih cenderung menerbitkan surat utang kepada rakyat. Jadi rakyat membeli sukuk untuk melunasi kewajiban negara. Gitu.
Sehingga kalau masyarakat itu lebih condong, ya kan, mengatasi keuangan negara dengan sukuk, maka itu akan jadi lebih baik. Saya kasih contoh ya, misalnya sekarang ini utang pemerintah itu tembus hampir 10.000 triliun dengan bunga tahunan 500 triliunan. Angkanya mungkin sekitar itu. Belum lagi utang BUMN dan lain sebagainya. Nah, jika masyarakat itu didorong untuk partisipasi dan pemerintah menerbitkan sukuk, maka utang kepada investor luar itu akan makin mengecil. Sehingga kemudian tekanan-tekanan secara ekonomi politik juga dari geopolitik ya, itu lebih ringan seperti yang dilakukan Jepang. Mereka lebih banyak berutang kepada rakyatnya daripada kepada investor luar kan gitu. Nah ini menurut saya itu akan jadi solusi yang lain, di mana posisi pemerintah Indonesia saat ini ruang fiskalnya itu sempit banget. Ya kan? Itu akan membuat ruang fiskal jadi lebih baik kalau sukuk ini bisa kita kembangkan lebih optimal, dan juga akan membuat inisiatif-inisiatif di masyarakat bisa lebih berkembang. Misalnya kita dorong ya agar Muhammadiyah misalnya yang sudah punya badan usaha, amal usaha Muhammadiyah itu kan besar-besar. Misalnya Universitas Muhammadiyah, Rumah Sakit Muhammadiyah itu besar-besar. Kalau mereka terus kita kembangkan dengan sukuk, dan yang membeli itu adalah jamaah Muhammadiyah dan umat Islam secara umum, itu sumber dananya bisa lebih besar, kemudian mereka lebih berkembang dan bisa lebih menyejahterakan masyarakat. Ya. Saya kira itu. Sebagai penutup nih Pak, ya. Kira-kira apa rekomendasi dan peta jalan kebijakan prioritas untuk jangka pendek, menengah, dan panjang? Iya, integrasikan ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam. Karena walau bagaimana ekonomi Pancasila ini tidak punya fondasi implementasi yang kuat. Jadi ekonomi Islam menutup kelemahan itu. Kemudian penerapan ekonomi Islam jangan dikhawatirkan untuk mengislamkan Indonesia, karena sebetulnya ekonomi Islam itu universal. Oleh sebab itu yang kedua, integrasi itu di level epistemologi adalah istilah-istilah yang sangat spesifik ya di dalam ekonomi syariah seperti mudorobah, hijau dan sebagainya. Kalau perlu ditranslasikan aja supaya bisa acceptable kepada masyarakat non-Muslim di Indonesia. Nah yang ketiga adalah terus dorong advokasi kebijakan agar kebijakan-kebijakan ekonomi itu lebih kondusif bagi ekonomi Pancasila dan juga ekonomi Islam, dengan cara yang pertama adalah memperbaiki demokrasi ekonomi dulu, karena proses politik ini harus diperbaiki dulu sehingga kemudian mereka lebih cenderung kepada ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila, sehingga kemudian wakil-wakil kita yang duduk di legislatif maupun di pemerintahan itu lebih kencang lagi membela kepentingan rakyat. Bisa kita lihat misalnya statement dari Menko yang baru ya, pokoknya saya nggak peduli, saya maunya mati masuk surga gitu kan, gitu. Itu gambaran dari seseorang yang sudah memahami ekonomi itu memang harus bekerja untuk kepentingan rakyat. Ya, mungkin dari saya itu. Oke. Sebenarnya ekonomi syariah dan ekonomi Pancasila ini bukan dua kutub yang saling meniadakan gitu ya Pak ya. Nah, mereka dua ini wajah dari cerita yang sama, yaitu menuju keadilan. Yang membedakan bukan pada konsepnya, tapi pada ketulusan kita dalam mewujudkan. Seperti kata Bung Hatta, kesejahteraan hanya dapat terwujud kalau rakyat bekerja sama, bukan saling menghisap.
Dan seperti pesan Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kalau kedua semangat ini kita bisa satukan, iman dan kemanusiaan, maka Indonesia tidak sekedar kaya tapi juga berkah. Terima kasih banyak Pak Rahmat atas wawasan yang sangat berharga hari ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Nantikan episode Watson Economic selanjutnya di YouTube Official Indef. Untuk informasi dan kegiatan Indef selanjutnya bisa kunjungi Instagram Indef_official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.